Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Baik, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada sore hari ini kita akan melanjutkan majelis ilmu kita, thalabul ilmi kita. Kita niatkan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, memberikan kita ilmu yang bermanfaat, memberikan pahala ya sebagai pemberat kebaikan kita nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada sore hari ini kita akan membahas tentang tanggung jawab pendidikan fisik dan akal. Ya, kita sebagai orang tua, terutama sebagai bapak ya, suami harus memberikan atau menunaikan tanggung jawabnya. Pada pembahasan lalu kita sudah membahas tentang tanggung jawab keimanan, tanggung jawab moral ya. Selanjutnya adalah tanggung jawab fisik ya. Kita sebagai orang tua punya kewajiban ya secara fisik dan akal kepada anak-anak kita atau kepada keluarga kita. Kewajiban yang pertama sebagai seorang kepala keluarga adalah nafkah kepada anak dan istri. Jadi menjadi harga mati ya, sebagai seorang suami harus menunaikan nafkahnya. Kalau ya ingin eh, anak kita menjadi anak yang berbakti, anak yang soleh solehah, ya berbuat baik kepada kita, maka ya yang pertama kita dulu harus berbakti kepada anak kita. Kita harus berbuat baik dulu kepada anak-anak kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimmar radha'ah." Ya. Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh ya, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Karena memang air susu ibu ini sangat banyak manfaatnya, faidahnya yang tidak ada pada air susu yang lainnya ya. Makanya minimal kita berikan kepada anak kita 2 tahun secara penuh. Insya Allah secara fisik anak akan lebih sehat, akan lebih kuat, akan lebih cerdas ya. Sebagaimana hadis Rasulullah, al-mu'minu al-qawi ahabbu ilallah minal mu'mini ad-dhaif ya. Seorang mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Yang kuat fisiknya, kuat akalnya, ya, kuat keimanannya, gitu. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan wajib atas bapak, atas ayah untuk menafkahi ya, menafkahi kepada anak-anaknya dan kepada istrinya ya. Wa kiswatuhunna, dan memberikan pakaian bil ma'ruf, dengan yang layak, dengan yang baik ya, sesuai dengan kemampuan dia. Kalau memang bisa membeli yang ya mahal, yang baik, silakan. Kalau tidak bisa maka semampunya. La tukallafu nafsun illa wus'aha. Tidaklah seorang dibebani lebih dari kesanggupannya. Islam tidak memaksakan. La tudara walidatum biwaladiha wala mauludun biwalahu biwaladih.
wa 'alal warisi mislu dzalik. Janganlah seorang ibu berbuat sesuatu yang membahayakan kepada anaknya, ya. Harus memberikan kasih sayangnya. Begitupun ayahnya, ya, harus berbuat baik kepada anaknya, menjaganya, menyayanginya, ya. Jangan disia-siakan. Wa 'alal warisi mithlu dzalik, dan wajib juga atas ahli warisnya, ya, kakeknya, neneknya, atau kepada keluarganya, harus berbuat baik kepada anak tersebut. Dan memang sudah merupakan sunnatullah, Allah jadikan rasa cinta pada ayah dan ibu, memiliki cinta kepada anak-anaknya. Begitupun kakek dan nenek yang memiliki cinta. Ini secara fitrah manusia pasti akan mencintai kepada anaknya, kepada cucunya. Kalau ternyata tidak cinta, nah ini berarti fitrahnya ada yang tercabut. Naudzubillahi min dzalik. Fa in arada fisalan an taradin minhuma wa tasyawurin fala junaha alaihima, ya. Kalau mau menyapi anak kita sudah 2 tahun seumpama mau disapi, ya silakan, ya. Sudah 2 tahun ini yang sempurna, ya. Kalau mau disapi maka silahkan, ya. Tentu mempertimbangkan hal-halnya juga. Wa in aradtum an tastardi'u auladakum fala junaha 'alaikum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf. Jika kamu mau, ya, menyewakan, ya, menyewa seorang ibu untuk menjadi ibu susuan anak kita, maka silakan. Sebagaimana kebiasaan orang-orang Arab zaman dahulu, ya, Nabi pun seperti itu. Ketika kecil disusukan kepada Halimah Sa'diyah, ya, bahkan ditempatkan, diungsikan ke sana, ya, jauh dari keluarganya, jauh dari ibunya, ya, disusui di Bani Sa'ad, ya. Maka silakan, ya, dengan kalian memberikan upahnya seperti itu. Bil ma'ruf, dengan yang baik, dengan yang layak, ya, silakan. Kita mau menyusukan kepada wanita lain, silakan. Tapi hati-hati, ya, harus apa namanya, ibu itu nanti akan menjadi ibu anak kita. Secara otomatis dia akan menjadi ibu susuannya. Maka anak kita tidak boleh menikah dengan anaknya ibu tersebut, ibu yang menyusui anak kita, karena anaknya menjadi saudara sesusuan seperti itu. Wattaqullaha wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Dan bertakwalah kepada Allah, ya. Pada intinya semuanya itu adalah ketakwaan, ya. Semua ketaatan yang kita lakukan tidak lain adalah untuk mengharapkan ridho, mengharapkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ketahuilah bahwa Allah selalu melihat apa yang kita lakukan, ya. Walaupun kita tidak melihat Allah, Allah selalu melihat kita. Orang-orang tidak melihat kita, Allah selalu melihat kita. Dan jadi Allah tahu apa yang kita lakukan, bahkan apa yang ada di dalam hati kita. Nah, inilah kewajiban fisik yang pertama, ya, atas ayah, ya, atas kepala keluarga ataupun atas ibu. Kemudian yang kedua adalah makan dan minum yang halal dan sehat. Wajib, ya, seorang suami bapak memberikan makanan dan minuman yang halal dan juga yang sehat. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma mala'a adamiyun wi'aan syarran min batnin." Ya, tidak ada tempat yang manusia isi dengan lebih buruk selain perutnya. Ya, ya, seburuk-buruknya isi yang di seburuk-buruknya wadah yang diisi, ya, adalah perut yang diisi dengan makanan penuh, ya. Cukuplah bagi anak Adam memakan beberapa suapan untuk menegakkan punggungnya, ya. Ini petunjuk di dalam Islam untuk menjaga kesehatan. Jangan terlalu berlebihan,
Ya. Kalau bisa sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk nafasnya. Ya. Kemudian ketika konsumsi makan, kita harus menerapkan adab-adab makan dan minum. Sebagai seorang muslim ya kita punya tuntunan, kita punya pedoman di dalam agama kita. Ya, yang pertama tidak kebanyakan dalam makan. Jangan kebanyakan dengan makan dan minum. Yang kedua, minum 2 atau 3 tegukan. Ya, ketika minum jangan sekali tenggak langsung habis ya, tetapi setidaknya 3 kali. 3 kali tegukan. Ya, janganlah dalam sebuah hadis janganlah kalian minum seperti minumnya onta ya sekali tenggak langsung habis. Tetapi ya di sela-sela di apa di jeda minimal 3 kali. Kemudian yang ketiga dimulai dengan basmalah atau doa. Ya, kita ajarkan kepada anak kita ketika makan minum biasakan untuk membaca doa, membaca basmalah terlebih dahulu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, berkahilah apa yang Engkau berikan kepada kami ya, dan jagalah kami dari azab neraka. Karena makanan ini menjadi energi ya. Makanan yang berasal dari halal maka akan menjadi energi ibadah. Makanan yang berasal dari haram akan menjadi energi maksiat. Yang keempat, adabnya adalah dengan menggunakan tangan kanan. Ya, kita biasakan anak kita agar makan minum ya dengan tangan kanan ya, dengan tangan kanan. Yang kelima, dengan posisi duduk, jangan sambil berdiri. Biasakan ya, contohkan kepada anak kita makan dengan posisi duduk karena anak kita lebih mudah mencontoh perbuatan daripada ucapan kita. Kemudian tidak bernafas atau meniup pada makanan atau minuman. Gitu. Yang ketiga, membentengi dari penyakit. Ya, ini kewajiban seorang bapak juga atau seorang ibu kepada anaknya untuk ya menjaga dari penyakit anak-anak kita agar tumbuh sehat. Ya, tidak boleh kita hidup ceroboh. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda la yuridanna mumridun ala musihin. Janganlah orang yang sakit mendatangi orang yang sehat. Ya ketika zaman corona itu kan ya eh, kita tidak boleh mengunjungi orang yang sedang sakit atau sebaliknya orang yang sakit tidak mengunjungi orang yang sehat ya harus isolasi mandiri gitu. Itu ajaran Islam bukan ajaran sekarang ya. Itu ajaran dari 14 abad yang lalu. Rasulullah sudah mengajarkan kepada kita semuanya. Ya, karena ada penyakit-penyakit yang menular. Memang semua berasal dari Allah, takdir Allah. Kalau Allah tidak berkehendak maka tidak akan terjadi. Tetapi semuanya juga ada sunnatullahnya. Semuanya ada sebabnya ya. Allah menciptakan hukum sebab akibat di muka bumi ini. Kemudian juga hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, firra minal majdum kama tafirru minal asad ya. Larilah dari penyakit kusta, penyakit yang menular ini, penyakit kusta sebagaimana kau lari dari singa. Ya. Ibrohnya adalah semua penyakit. Artinya kita harus menjauhi segala macam penyakit atau orang yang sedang terkena penyakit di mana penyakit itu bisa menular gitu. Agar kita bisa hidup sehat ya dan kesehatan itu bisa kita gunakan untuk beribadah pada Allah. Yang keempat, mengobati penyakit. Ya, kita sebagai seorang muslim kita dianjurkan, diperintahkan untuk berobat ketika sakit. Ya, jangan kemudian pasrah aja ya, udahlah sakitnya sudah itu dari Allah nanti sembuh sendiri. Enggak seperti ya, ketika kita sakit ya kita
berikhtiar, berusaha agar kita diberikan kesehatan. Jangan diam saja. Dari Usamah bin Syarik radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kuntu 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam." Aku pernah berada di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu datanglah segerombolan Arab, dusun, orang-orang Badui, orang-orang pinggiran Arab ya, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tiba-tiba orang-orang tersebut bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ana tadawa, ya, apakah kami harus berobat wahai Rasulullah? Bolehkah kami berobat wahai Rasulullah? Kalau kami sakit, boleh nggak kami berobat?" Beliau menjawab, Nabi menjawab, "Iya, wahai para hamba Allah, berobatlah sebab Allah Subhanahu wa taala tidaklah meletakkan sebuah penyakit melainkan meletakkan pula obatnya, ya. Semua penyakit itu pasti ada obatnya, ya. Semua penyakit ada obatnya, tapi terkadang ada penyakit-penyakit yang belum ditemukan obatnya. Manusia belum tahu obatnya. Ya, dengan penelitian para dokter akhirnya kemudian ketemu obatnya. Kecuali satu penyakit, penyakit yang tidak ada obatnya yaitu tua, ya. Penyakit tua tidak bisa orang tua kemudian menjadi muda muda lagi. Umur nggak bisa dibalikkan. Ya. Selanjutnya, tidak boleh membahayakan diri dan orang lain, ya. Tidak boleh membahayakan diri dan orang lain. Tidak boleh kita melakukan hal-hal yang membahayakan anak kita, keluarga kita, ya, dan mengajarkan kepada anak-anak kita agar tidak melakukan hal-hal yang merugikan orang lain, ya. Harus menjadi orang yang bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Baik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Dalam sebuah hadis juga disebutkan la dororo wala diror. Tidak boleh, ya, kamu berbuat sesuatu yang membahayakan dirimu, ya, membahayakan dirimu. Anak kecil jangan main mainan api, senjata tajam, ya, pisau dan seterusnya, kecuali dalam pengawasan orang tua, ya. Wala diror, dan juga jangan melakukan perbuatan yang membahayakan orang lain, ya, ketika bermain dengan teman-temannya, ya. Jangan ketika dia nakal jangan kita biarkan saja, harus kita nasihati. Harus kita nasihati, kita larang. Yang keenam, membiasakan berolahraga. Nah, ini juga salah satu pola hidup yang sehat. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk senantiasa menjaga atau senantiasa berolahraga. Al mu'minul qawi khairun wa habbu ilallah minal mu'minid dhaif, kata Rasul. Mukmin yang kuat, kuat fisiknya, ya, tentu dengan berolahraga, ya, menjaga kesehatan, makanan yang baik, yang sehat, yang halal, ya, itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah, ya, yang tidak menjaga kesehatan, menjaga makanan, tidak menjaga pola hidupnya. Wa fi kullin khair, dan pada keduanya baik semuanya. Ya, orang mukminnya semuanya baik, tapi yang lebih baik adalah yang lebih kuat. Ihris ala ma yanfa'uk, ya. Kejarlah apa yang bermanfaat bagimu. Lakukan apa saja yang bermanfaat bagi kita. Di dunia ini sibukkan dengan hal-hal yang bermanfaat bagi kita. Kalau kita tidak sibukkan dengan hal-hal yang baik, maka kita akan disibukkan dengan hal-hal yang buruk, ya. Ya, apa namanya? In lam tashghal nafsaka bil haqqi syaghlatka bil batil. Jika kita tidak menyibukkan diri kita dengan kebaikan, maka diri kita akan disibukkan dengan keburukan, dengan kebatilan. Wasta'in billah wala ta'jas, dan minta tolong kepada Allah dan jangan lemah. Ya, kita ketika berusaha, ya, sedang apa namanya, beraktivitas, jangan lupa untuk meminta pertolongan kepada Allah, membaca basmalah, ya, minta pertolongan, semoga Allah memberikan kelancaran, kemudahan dalam aktivitas kita, dan jangan lemah. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kada kada wa kada, ya. Kalau ternyata terjadi sesuatu yang mungkin tidak kita sukai, jangan katakan, lah, seandainya saya melakukan ini, melakukan itu, jangan, ya. Semuanya sudah takdir dari Allah. Kita hanya diperintahkan untuk, ya, memilih yang terbaik, ya, sesuai dengan agama,
Ya, kalau ternyata tidak sesuai dengan hasil kita, ya tidak apa-apa begitu ya. Itu sudah takdir dari Allah. Walakin qul, tetapi katakanlah qadarullah wa ma syaa fa'al. Ya, itu adalah takdir Allah, dan apa yang Allah kehendaki Allah akan perbuat, apa, akan lakukan. Fa in law fa in fa inna law taftahu amal syaitan. Karena kalau kita masih memikir-mikirkan, ya masih mengandai-andaikan, ya menyesal terhadap perbuatan kita gitu ya, nanti akan membuka pintu setan. Setan akan menjadi membisik-bisiki kita ya, seandainya kamu melakukan ini aja, kamu pilih yang itu aja, nanti gini gini gini. Sudah, kalau sudah terjadi ya sudah, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelum terjadi kita usaha semaksimal mungkin agar diberikan yang terbaik. Selanjutnya, membiasakan zuhud ya. Zuhud adalah hidup yang sederhana, hidup yang tidak terlalu berlebih-lebihan dalam makanan, dalam minuman, dalam pakaian, dalam ya apa saja kita dalam Islam, walaupun kita mampu ya, walaupun kita bisa, maka biasakan kepada anak kita hidup zuhud ya, hidup yang sederhana agar dia itu survive dalam semua kondisi. Jangan selalu dimanjakan ya, makanannya selalu enak, minumannya ya, pakaiannya semua selalu yang nomor wahid. Nah, ini nanti ketika dalam kondisi ya mungkin nol, ternyata tidak bisa, tidak tahan dengan hidup yang sederhana, ini berbahaya. Dalam sebuah hadis an Mu'adz bin Jabalin, dari Mu'adz bin Jabal, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lama ba'asa bihi ilal Yaman, ketika Rasul mengutus Mu'adz ke Yaman, qala lahu, Rasul berkata kepada Mu'adz, iyyaka wat tana'um, ya hati-hatilah kamu dengan gemar bersenang-senang, ya berlebih-lebihan, hidup boros. Fa inna ibadallah laisa bil mutana'imi, karena sesungguhnya hamba Allah itu tidak suka bersenang-senang, hidup yang glamor, hidup yang berlebihan. Namanya juga hamba kan? Yang namanya juga budak, hamba sahaya. Masa hamba sahaya hidupnya glamor seperti itu? Kemudian yang kedelapan, menanamkan karakter sungguh-sungguh pada anak kita. Anak kita harus selalu disemangati ya. Ketika dia belajar, ketika dia berolahraga, ketika dia bermain, ketika dia bekerja, semangati ya. Sebagaimana hadis Rasulullah, ihris ala ma yanfa'. Ya, kejarlah apa yang bermanfaat bagi kamu. Kejarlah ya, sibukkan anak kita dengan perbuatan-perbuatan yang bermanfaat bagi dia. Karena anak kecil biasanya tidak bisa nganggur ya, dia akan aktif terus melakukan ini itu, mulutnya juga itu. Maka usahakan disalurkan pada hal-hal yang bermanfaat. Nah, inilah berkaitan dengan tanggung jawab fisik. Berikutnya berkaitan dengan tanggung jawab akal ya. Tanggung jawab akal. Kita sebagai orang tua punya tanggung jawab kepada anak kita, tanggung jawab akal, yaitu kewajiban mengajar, kemudian kesadaran pemikiran dan kesehatan akal. Ya, ternyata kita sebagai orang tua ya dipaksa harus menjadi guru, harus menjadi pengajar, walaupun profesi kita mungkin bukan guru, tetapi harus menjadi guru minimal bagi anak-anaknya di rumah ya, anak-anaknya di rumah, mengajarkan bagaimana makan yang benar, mandi yang benar ya, tidur ya, bangun tidur, apa yang harus dilakukan ya. Pendidikan itu justru yang sangat membekas ya, yang pendidikan pertama. Makanya kan dalam sebuah syair bahwa dikatakan bahwa ya, ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya ya. Ibu kalau mengajarkan yang baik-baik, maka ya akan anak akan tumbuh dengan sangat baik. Dan kewajiban mengajar ini ya disyaratkan di dalam surah Al-Alaq, ya, surat pertama yang turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Ya, ini surat pertama yang turun itu perintah membaca. Ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama membaca. Ya. Walaupun sekarang banyak orang Muslim yang tidak suka membaca, maka kalau Islam ingin bangkit, maka harus kembali membaca. Ya.
Dan ingat, membaca itu harus dimulai atau didasari atas atas nama Allah. Diawali dengan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, artinya dia membaca untuk mendapatkan ridho Allah, untuk selalu berada di jalan Allah. Alladzi khalaq, yang telah menciptakan dia. Khalaqal insana min 'alaq. Ya, Allah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha maha mulia. Ya. Nah, dengan membaca kita akan menjadi mulia. Ya, orang dengan membaca menjadi pintar, pandai, terpandang, ya, menjadi mulia. Ya, alladzi 'allama bil qalam. Ialah Allah yang telah mengajarkan dengan pena, dengan tulisan. Kita juga manusia mengajarkan. Kalau kita ingin mendapatkan kebaikan ya, diantaranya adalah dengan meniru ya sifat-sifat Allah. Ya, Allah senantiasa maha mengetahui, maha mengajar. Kita manusia pun seperti itu. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Allah itu mengajarkan manusia apa yang tidak dia ketahui. Kemudian yang kedua adalah kesadaran intelektual. Ya, orang tua selain punya kewajiban untuk mengajar kepada anak-anaknya, ya, baik ayah atau ibunya, juga punya kewajiban intelektual. Ya, maksudnya bagaimana? Kewajiban untuk menjaga pemikiran anak kita, ya, agar anak kita itu tidak terpengaruh dengan pergaulan-pergaulan bebas. Terfikirannya itu tidak berpengaruh dengan pemikiran-pemikiran yang nyimpang. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabda, adibu auladakum ala salasi khisal. Ya, ajarkanlah adab, ya, kepada anak-anak kalian, 3 adab, ya, 3 moral, 3 karakter. Ini adab ini lebih tinggi daripada ilmu, ya. Adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Ada 3 adab yang perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita, yaitu hubbu nabiyyikum, cinta kepada nabi kalian. Ya, dengan mengenalkan nabi kita, Nabi Muhammad, sejarah nabi kita, akhlak nabi kita, ya. Kemudian kesehariannya apa saja. Nah, ini akan menumbuhkan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW dan menumbuhkan cinta anak kita. Sering bersolawat, ya. Sekarang sudah banyak, ya, video-video anak-anak bersolawat, ya. Kita setelkan. Wa hubbu ahli baitihi, dan juga cinta kepada ahli baitnya, kepada para habaib. Cinta kepada keturunan-keturunan Rasulullah SAW. Karena kalau kita, ya, cinta kepada Nabi, maka harus cinta kepada keluarganya, kepada keturunannya, gitu, ya. Dan kita mungkin tidak bisa beribadah dengan sangat banyak, sholat yang banyak, puasa yang banyak, mungkin belum bisa. Tetapi, ya, setidaknya dengan cinta kepada mereka, inilah akan menyelamatkan kita nanti di akhirat. Imam Syafi'i pernah mengatakan, uhibbus sholihina walastu minhum la'alli an anala bihim syafa'ah. Ya, saya mencintai orang-orang soleh walaupun saya bukan orang soleh, ya, tetapi dengan cinta kepada orang soleh, ya, saya berharap saya akan mendapatkan syafaat dari mereka, begitu. Ya, artinya apa? Kalau kita tidak bisa beribadah seperti orang-orang soleh, seperti para nabi, para rasul, setidaknya kita cinta kepada mereka. Ya, cinta kepada para nabi, pada keturunan nabi, kepada para orang-orang soleh, pada para ulama, gitu. Ya, karena suatu ketika pernah ada orang Badui tanya kepada Nabi, kapan hari kiamat wahai Nabi? Kemudian Nabi mengatakan, apa yang kamu siapkan untuk hari kiamat? Kemudian orang Badui itu mengatakan, saya tidak mempersiapkan sholat yang banyak, puasa yang banyak, sedekah yang banyak, tidak sanggup saya. Tetapi saya punya persiapan cinta Allah dan cinta Rasulullah, ya. Cinta Allah dan cinta Rasulullah. Maka Rasulullah kemudian menjawab, ya, anta ma'aman ahbabat. Halo, kamu akan dikumpulkan di akhirat bersama orang-orang yang kamu cintai, gitu. Jadi dengan cinta kepada mereka, gitu, ya. Insya Allah akan mendapatkan syafaat mereka. Kemudian wa qiraatil Quran, ya, dan moral adab yang ketiga adalah membaca Al-Quran. Anak kita harus diajarkan membaca Al-Quran sejak dini, karena Al-Quran itu bisa
eh, apa namanya mendidik ya Al-Quran secara tidak langsung menjaga kepada anak-anak kita. Fa inna hamalatal Quran fi dzillillah yauma la dzilla illa dzillu. Sesungguhnya para pembawa Al-Quran, para orang-orang yang menjunjung tinggi Al-Quran, membacanya, menghafalkannya, mempelajarinya, berada di dalam naungan Allah pada hari tidak ada naungan kecuali naungannya. Ma'ambiyaihi wa asfiyaihi bersama nabi-nabi Allah dan orang-orang kekasih Allah. Dan yang ketiga adalah kesehatan akal. Kita sebagai orang tua memperhatikan kesehatan akal kita ya. Maksud kesehatan akal kita agar akal anak-anak kita tidak terpengaruh dengan pergaulan bebas, tidak ikut-ikutan dengan pemikiran yang menyimpang ya. Seperti dikatakan dalam Al-Qur'an, wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Orang-orang kafir nanti di akhirat akan berkata, wahai Tuhan kami masuk neraka itu gara-gara kami ngikutin itu tuh para pemimpin kami yang sesat gitu ya. Para pembesar kami itu yang sesat-sesat. Maka berilah siksa yang besar kepada mereka begitu. Gara-gara mereka itu. Nah, inilah pentingnya kita punya tauladan yang benar, pemimpin yang benar atau ulama yang benar agar kita di dunia ini agar tidak terpengaruh dengan tidak masuk dalam jaringan-jaringan atau kelompok-kelompok yang sesat sehingga nanti ketika di akhirat akan sendiri-sendiri mereka tidak bisa apa menanggung azab kita ya kita akan sendiri-sendiri makanya anak kita harus diarahkan kepada pemikiran-pemikiran yang benar yang lurus ya wallahu a'lam bishawab. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah demikian yang bisa kami sampaikan silakan jika ada pertanyaan silakan disampaikan. Silakan, ada pertanyaan? Pertanyaan silakan. Halo, silakan audionya dinyalakan. Halo, Bu Endang ada? Pak Weli? Pertanyaan Ustaz pas Silakan. Nggak ada. Hmm. nggak ada Ustaz. Ya, yang lain silakan. Nggak ada. Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum